Universitas Trilogi merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia, memiliki 13 program studi di mana 5 diantaranya merupakan program studi yang sudah ada pada saat Stekpi dan 8 lainnya merupakan program studi baru. Universitas Trilogi memiliki 3 pilar dasar yaitu Tekno-Sosiopreneur, Kolaborasi, dan Kemandirian. Seperti yang kita ketahui, semenjak berlangsungnya pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia ikut terdampak. Minat beli masyarakat menurun, hal ini mengakibatkan menurunnya penjualan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang strategi marketing dan bagaimana cara yang efektif mengelola keuangan di era new normal. Sulit dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada ketidakstabilan ekonomi, baik di lingkup global maupun nasional. Kondisi ekonomi makro dan mikro pun ikut terpuruk. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menyebabkan daya beli konsumen menurun. Pada akhirnya, transaksi penjualan pun turut merosot. Kondisi tersebut tentu menyebabkan target penjualan menjadi tak sesuai perencanaan sebelumnya. Maka disarankan menjalankan sejumlah strategi penjualan di era new normal, sebelum kondisi bisnis tak terlanjur terpuruk. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengatur ulang target penjualan sesuai kondisi yang ada saat ini sehingga bisa mengetahui proyeksi kinerja usaha di masa yang mendatang. Memahami berbagai kebijakan dan peraturan baru terkait dengan penerapan new normal. Misalnya, jika berjualan makanan dan minuman di mal atau pasar, kita perlu mengetahui peraturan yang diterapkan di lokasi tersebut, berupa waktu mal atau pasar boleh dibuka kembali, atau peraturan ganjil genap bagi penghuni pasar. Strategi penjualan lain yang bisa menjadi opsi adalah memberikan potongan harga atau diskon produk. Meski margin yang diperoleh terpangkas, setidaknya Anda mengantongi pendapatan untuk menyesuaikan target penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Selain potongan harga, Anda juga bisa menerapkan produk bundling atau menyediakan paket produk gabungan untuk memperluas cakupan penjualan. Memaksimalkan aktivitas penjualan via online seperti menjadi mitra penyedia pesanan antar makanan online, berjualan di sosial media, atau e-commerce. Upaya itu bisa pula disertai dengan penggunaan iklan digital atau digital advertisement. Dari sisi pengelolaan arus kas, rasio likuiditas sebagian besar bisnis menjadi kurang lancar saat ekonomi melesu akibat pandemi COVID-19. Target penerimaan pun tidak sesuai perencanaan, dan sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar supplier dan biaya operasional. Beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, pengelolaan arus kas. Melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Mereview dan menetapkan skala prioritas terhadap belanja modal dan belanja operasional perusahaan. Lalu memanfaatkan kebijakan relaksasi dan stimulus yang ditetapkan pemerintah, menyusun kembali proyeksi arus kas minimal untuk 12 bulan ke depan, kemudian meninjau ulang dan mengawalnya dalam kurun mingguan. Yang kedua, pengelolaan piutang usaha. Dimaksudkan agar tidak terjadi kredit macet yang akan menghambat arus kas usaha. Yang ketiga, pengelolaan persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Yang keempat, pengelolaan utang. Jika utang itu mewujud menjadi proyek strategis dan produktif, maka bukanlah menjadi beban. Dalam jangka panjang berdampak positif bagi masyarakat. Sebab utang diubah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Halo Kak, boleh tahu dulu siapa namanya? Ya, saya Rizky Adi dari Roti Karpus. Boleh dong ceritain usahanya Karpus itu kayak gimana gitu? Bidang usahanya atau lokasinya di mana? Kapan berdiri?
Ya, Roti Karkus itu usaha rintisan yang saya rintis bersama teman saya sejak 6 Februari 2020 yang berlokasi di Jalan Kemang Sari 1 Jatibening, Pondok Gede Bekasi. Dan itu kita yang kita jual di usaha kita itu roti bakar, roti kukus. Oh begitu. Apa sih yang bikin kakak tuh memotivasi diri, kan masih muda nih, udah mau memulai usaha? Motivasi saya ingin menjadi entrepreneur atau wirausaha itu untuk masa depan gitu. Masa depan. Masih muda, belum ada tanggungan, masih banyak peluang untuk berusaha atau mencoba-coba gagal dan mencoba untuk berhasil gitu. Baik, coba ceritain dong strategi pemasaran Karkus tuh dimulai dari kayak gimana sih waktu awal-awal merintis sampai sekarang? Ya. Untuk strategi pemasaran yang kita lakukan dari awal sampai hari ini, pertama-tama offline berupa pemasangan banner dan uji coba tester gitu ke masyarakat sekitar untuk mengenalkan roti Karkus. Baru kita expand ke sosial media seperti Instagram, Facebook Ads dan lain-lain, dan terus kita juga berkolaborasi pada para kayak untuk Endorsement? Iya, endorsement gitu seperti itu untuk mengenalkannya. Iya. Terus kalau mengenai pengelolaan keuangannya kayak gimana tuh Kak? Pengelolaan keuangannya kita itu pakai dua sistem, yaitu sistem offline, catatan keuangan melalui kertas yang kita update tiap hari, laporkan tiap hari, dan itu kita kumpulkan datanya, kita kelola di aplikasi gitu jadinya. Aplikasi. Terus gimana sih tipsnya sebagai pedagang nih yang bisa mempertahankan bisnisnya di masa yang pandemi kayak gini nih kan sulit? Bisa dibilang saya usaha sebulan sebelum COVID kan. Iya. Itu tipsnya yang sangat penting untuk dimiliki oleh para perintis atau pengusaha muda itu konsisten, sabar, berani. Karena 3 hal itu dalam kondisi apapun sangat diperlukan dalam memulai usaha ataupun mempertahankan usahanya sampai berhasil. Ya, terima kasih ya Kak udah berbagi sama kita mengenai usahanya. Semoga lancar terus. Terima kasih. Ya, sama-sama.